Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Rasi, kembali lagi di Khidmat Ramadan edisi 2 April 2023. Dan tentu untuk kesempatan sore kali ini sahabat Rasi, sudah ada narasumber kita dari Salimah Kabupaten Magetan sahabat Rasi, yaitu ada Dr. Reni Kurniawati. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore Mas Agus. Alhamdulillah tahun kemarin kita ketemu dan tahun ini bisa ketemu lagi di acara yang sama, yaitu Khidmat Ramadan. Dan tentunya untuk kesempatan sore kali ini kabarnya sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan tentunya untuk tema kita yaitu tips sehat ala yaitu Rasulullah. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan untuk Anda sahabat Rasi yang pengen nonton untuk acara kita bisa di aplikasi Xpis Radio dan juga di rasiafam.co.id. Dan tentunya untuk yang mau bertanya di 0811 30 20 906. Monggo untuk Ustadz atau Umi aja ya. Ya, terserah. boleh. Menyampaikan Umi dokter biasanya. Ya, Umi dokter untuk menyampaikan itu tips sehat ala Rasulullah. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Agus. Selamat sore sahabat Rasi. Izinkan sore ini saya sedikit berbagi ya bagaimana sehat ala Rasulullah. Ini sebetulnya sebuah bahasan yang sangat berat gitu ya, karena kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah sosok tauladan yang dari bangun tidur sampai tidur kembali itu Masya Allah ya, memberikan teladan yang sempurna bagi kita. Dan di sini kita mengenal sosok Rasulullah itu sebagai manusia bugar yang jarang sakit gitu, yang sedikit sakit. Bedanya sedikit sih sama kita ya. Kalau kita kan sedikit-sedikit sakit gitu. Kalau Rasulullah sedikit sakitnya. Bahkan mungkin tercatat beliau itu hanya 2 kali sakit dalam hidupnya. Yang pertama ketika beliau diracun oleh orang Yahudi, dan yang kedua menjelang wafat beliau. Masya Allah nih Mas Agus ya. Mas Agus sudah berapa kali sakit bulan ini? Baru saja malah. Oh Masya Allah sama. Ya. Semoga sharing kita sore ini nanti bisa membuat kita berkomitmen untuk mencontoh Rasulullah dan konsisten gitu ya. Amin. Sehingga kita mendapatkan kesehatan sebagaimana Rasulullah tetap bugar sepanjang hidupnya. Kita mengenal gitu ya, Rasulullah itu menjalani sebaik-baik gaya hidup. Tentu saja bukan karena keinginannya gitu ya, bukan karena pengetahuannya, karena Rasulullah itu bukan tabib, bukan seorang dokter, bukan juga seorang ilmuwan, tapi memang Rasulullah ini dipandu langsung oleh Allah untuk menjalani sebaik-baik amalan gitu. Dan salah satunya adalah gaya hidup sehat kalau kita mengenal saat ini. Nah itu kalau kita analogikan ibaratnya beli kendaraan tuh ya, kalau Mas Agus beli mobil gitu kan pasti ada manual booknya. Nah yang menciptakan mobil nih yang paling tahu itu diisi apa, di servis berapa lama dan sebagainya. Nah makanya tidak heran kenapa Rasulullah itu begitu bugar, karena tuntunan oleh Allah ini langsung sebagaimana Allah menciptakan kita. Harusnya tidur seperti apa, makan seperti apa, istirahat seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu ya gitu. Kenapa sih kok kita mengambil tema sehat ala Rasul? Oh gitu, baik ya, sangat luar biasa. Memang Rasulullah yang dokter bilang tadi juga jarang sakit juga. Tapi kita tetap bersyukur ya dok ya, masih diberikan nikmat, diberikan sakit supaya kita tetap menikmati karunia Allah. Oke, mungkin dilanjutkan lagi Umi untuk tema kita yang sangat luar biasa ini. Menyambung pernyataan Mas Agus ya, memang meskipun kita sakit itu tetap harus bersyukur ya, karena kondisi seorang mukmin itu semuanya baik ya, sehatnya alhamdulillah gitu ya, sakitnya sebagai penggugur dosa juga alhamdulillah gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya saat kondisi kita sehat kita bisa beribadah dengan optimal. Nah, di sini Allah langsung yang memberikan pelajaran tentang tata cara ya memelihara kehidupan itu sebaik mungkin. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, mungkin kenapa kita
memilih Rasulullah sebagai teladan ya, tentu saja sebagai seorang Muslim kita beda karena adanya nikmat iman. Dan nikmat iman inilah yang memberikan kita 4 keutamaan gitu ya. Nanti sebelum sampai pada tips intinya. Oh gitu. Siap. Apa itu nikmat imannya ya? Karena dengan iman itu yang membedakan kita, yang pertama, kita punya tuntunan ya. Tuntunan itu kan berupa petunjuk, pedoman ya, baik dalam Al-Qur'an, dalam hadis, kita diberitahu cara-caranya. Mana yang yes, mana yang no gitu ya. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan iman kita ada bentuk pengendalian. Kadang ini kan manusia tuh emang tempatnya hawa nafsu ya. Betul. Kepengen ini, kepengen itu. Nah, tapi kalau ada iman, oh yang itu haram. Itu berarti bentuk pengendaliannya ya nggak boleh didekati, apalagi dimakan. Gitu. Terus yang ketiga, ini terkait dengan harapan. Sama seperti yang disampaikan Mas Agus tadi. Kalau kita sakit sebagai seorang Muslim, kita selalu punya harapan ya, bahwa sakit ini harus dinikmati, jadi penggugur dosa. Sakit ini pasti nanti ada obatnya dan sebagainya. Dan yang keempat, dengan nikmat iman itu yang membedakan kita adalah adanya ketenangan, bahwa tidak ada satu masalah pun yang Allah hadirkan di kehidupan kita kecuali itu semua membawa hikmah. Ini boleh, ini nggak boleh. Kita sehat, kita sakit, semuanya ada hikmahnya. Betul. Jadi mungkin itu 4 keutamaan kenapa kita mengambil Rasulullah sebagai teladan untuk hidup sehat. Karena keutamaan beliau ada pada kenikmatan iman itu. Oke, baik, terima kasih untuk Umi Dr. Reni ya, yang sudah menyampaikan sahabat terasi mengenai tips sehat ala Rasulullah. Untuk sahabat terasi yang mau bertanya, mumpung ada spesialis di dokter ya. Spesialis umum ya. Boleh bisa di teleponnya 0811 30 29 06 dan juga di 896137. Dan tentu untuk sore kali ini Anda bisa nonton langsung ya untuk dialog kita bersama Salimah Magetan Sautrasi di aplikasi Express Radio dan juga di rasafm.co.id. Kita jeda iklan dulu, tetap merapat terus ya di acara Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Oke, Rezi Radio Inspiratif dan Informatif Saudara, kembali lagi di acara Khidmat Ramadan. Kali ini bersama Salimah Magetan dan ada Umi Dokter yaitu Reni. Nah, Umi, tadi kita sudah sampai mengenai tipsnya ya. Pastinya banyak nih tips dari ala-ala Rasulullah, karena tadi juga dokter juga sudah menjelaskan bahwasanya Rasulullah juga jarang sakit ya. Sedikit sekali nah, mungkin sakit. bisa kita tiru ya untuk tipsnya seperti apa sih supaya kita tetap sehat, bisa menjalankan ibadah puasa itu tuntas sampai hari kemerdekaan ya, kemerdekaan Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Hari kemenangan untuk umat muslim ya tentunya. Sebelumnya ini ada yang bertanya nih, Umi, ada yang telepon, kita coba untuk terima dulu ya Umi ya. Halo, assalamualaikum. Wabarakatuh. Halo. Iya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Suwarno Glodok. Ya, begini dokter. Ini di kampung saya ini baru musim sakit panas dingin, batuk, pilek. Itu sampai ada satu rumah itu ada 6 orang, itu hampir semua. Nah ini kira-kira bagaimana caranya untuk pengobatan sampai itu ada teman saya itu menggigil itu sampai tulang katanya gitu. Kalau panas banget, kalau dingin banget gitu. Tapi terus ada yang kuat puasa, ada yang enggak gitu. Nah ini gimana harusnya untuk pengobatannya
Mohon dijelaskan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwarno yang ada di Magetan ini bertanya tadi, tetangganya ada sekitar 6 orang yang panas. Serumah ya. 6 iya. orang tuh serumah loh ya. Saya kemarin juga mengalami itu sampai harus opname juga. Masya Allah. Mungkin langsung ada tipsnya nih, Dok. Ya. Memang marak sekali keluhan batuk, pilek, demam, pusing, ditambah katanya badannya lungkrah kayaknya sendinya merotoli gitu ya. Dan ternyata ini merata Pak Sarno ya, tidak hanya di situ, di sini juga Mas Agus barusan merasakan, dan di tempat saya dipraktekkan maupun di Puskesmas Kawedanan itu rata-rata keluhannya seperti itu. Mungkin kunjungan sekitar 40 orang lah ya, itu dengan keluhan yang sama. Nah, ini perlu kita pahami, memang batuk pilek itu kan suatu bentuk penyakit menular. Artinya cukup 1 orang saja di sekitar kita ada yang batuk pilek. Kalau dia tidak menjaga jarak, yang lain tidak menjaga pola hidup yang sehat, maka akan mudah sekali tertular. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebetulnya tips manjur tapi kadang kita menyepelekan adalah saat kita demam, saat kita batuk pilek, maka yang paling utama itu adalah air putih yang membantu kita. Kenapa? Karena saat demam itu pengeluarannya banyak tuh cairan dalam tubuh kita, bisa dalam bentuk keringat, pipis dan sebagainya. Nah, perlu kita gantikan agar demamnya segera sirep. Jadi tidak sampai pada kondisi menggigil, baik itu menggigil kepanasan atau kedinginan tadi seperti yang disebutkan. Terus air putih ini juga berfungsi sangat efektif dalam mengencerkan dahak. Ini coba dilihat Mas Agus kalau kemarin batuk ya. Batuk kita yang saat ini tuh kayaknya bandel banget. Obat dalam bentuk apapun tuh susah, kayaknya tuh nggak ngefek gitu ya, baik dalam bentuk tablet, cair dan sebagainya. Maka kembalilah pada fungsi air putih. Air putih terutama yang hangat itu ya, ketika masuk dalam tenggorokan kita, dia akan berfungsi mengencerkan, kemudian bisa membuang, baik itu dikeluarkan ya, kalau bisa dikeluarkan, atau mungkin tertelan dan ikut dalam saluran pencernaan kita. Nah, itu dari sisi kita. Kalau selanjutnya obatnya ya minimal untuk mengurangi rasa tidak nyaman itu bisa minum paracetamol contohnya. Sudah cukup itu saja. Mungkin tidak perlu kita minum antibiotik. Sebetulnya kondisi itu tidak butuh antibiotik karena lebih banyak virus yang menyerang. Mungkin seperti itu. Selain itu, jaga pola makan. Saat kita sakit butuh asupan protein hewani yang paling utama. Jadi tidak fokus pada jenang, bubur, nasi, mie atau roti. Tidak ya. Kita sedang butuh protein hewani untuk membangun daya tahan tubuh kita meningkat. Contohnya apa? Paling gampang telur rebus. Kalau orang desa itu kan punya ayam ya. Iya betul. Ambil aja telur ayam kampungnya direbus, dah itu sudah nutrisi yang paling bagus untuk tubuh kita. Ya mungkin seperti itu Mas Agus. Oke, mungkin ada tambahan lagi ya Dok ya. Apakah ketika kita dalam menjalankan ibadah puasa selama ini, apakah ada makanan yang harus dihindari supaya kita tidak seperti yang diceritakan sama Pak Suwarno tadi? Oh iya, berarti ini sudah masuk tips makan sehat saat puasa gitu ya. Nah ini dia. Iya, Mas Agus nggak sabar nih masuk ke tipsnya tadi. Iya, oke, nggak apa-apa, mumpung ingat ya Mas Agus ya. Betul. Ya jadi saat kita berbuka itu biasanya kalau kita tidak menahan diri ya, itu yang ada kalap ya. Betul. Di hadapan kita ada semangkuk es dawet, ada kola, ada gorengan dan sebagainya. Itu baru pembuka gitu, belum masuk ke makanan inti. Padahal perlu kita pahami, selama 13 jam kita berpuasa itu perut kita kondisinya kosong. 4 jam sampai 8 jam pertama mengolah apa yang kita makan saat sahur. Selanjutnya dia akan beristirahat. Nah, posisi istirahat ini jangan sampai dia dikagetkan dengan makan yang besar atau makan yang ekstrim. Jadi ambillah yang paling mudah. Sesuai sunahnya apa? Ambillah kurma. Jika tidak punya kurma, air putih ya. Air putih ini sebetulnya hadiah terbaik bagi tubuh kita saat berbuka.
dia mengembalikan cairan yang keluar dan juga segera mengisi untuk proses metabolisme makanan yang akan kita masukkan. Kemudian ambillah yang paling mudah dicerna. Contoh apa ya yang mudah ya? Ya makanan ringan. Contoh aja agar-agar boleh. Kemudian buah boleh. Kemudian laksanakan sholat maghrib. Nah ini kan sudah beradaptasi perutnya. Baru kemudian makan nasi, sayur dan sebagainya. Hindari makan terlalu manis, terlalu dingin di awal ya, karena ini yang punya mah pasti akan bermasalah. Ini juga ada yang bertanya di WhatsApp-nya baru saja ini mau tanya Ustazah, saya ini juga punya asam lambung dan juga penyakit mah. Nah, ketika saya menjalankan ibadah puasa, saya juga sering minum obat. Tapi kenapa di pertengahan jam atau jam 12 siang itu perut saya sakit sampai sesak gitu? Terima kasih. Ini berarti punya penyakit, punya mah gitu ya. Terus betul. Sudah minum di sahur, tengah-tengah kambuh gitu. Nah, gimana nih gitu solusinya, ya? Solusinya gimana? Pada penderita mah ya atau asam lambung yang meningkat memang perlu trik khusus. Dan ini juga tergantung kondisi masing-masing dan tergantung derajat keparahan dari penyakitnya. Yang jelas jangan lewatkan sahur ya. Sahur ini akan men-setting tubuh kita bahwa dalam seharian kita akan kelaparan. Nah, ini penting bagi orang mah karena biasanya orang mah ini erat kaitannya dengan kondisi psikis ya. Kadang orang mah tuh kalau kepikiran sedikit aja asam lambungnya meningkat. Nah, fungsinya sahur selain kita sesuai sunnah adalah untuk meluruskan mindset, men-setting otak dan tubuh kita bahwa kita nanti akan menjalani kelaparan seharian. Oke, setelah itu hindari makan sahur dengan hal-hal yang ekstrim. Contohnya? Berminyak, bersantan, pedas. Termasuk yang ekstrim adalah olahan tepung, karena dia akan diproduksi, diproses di dalam tubuh kita itu lebih banyak mengeluarkan gas. Ya, makanya sering kembung. Betul. Nah, kalau sudah kembung nanti munjuk dan sebagainya. Jadi upayakan tidak ada produk olahan tepung saat sahur. Tuh. Terus yang ketiga adalah penuhi cairan minumnya air putihnya. Obat diminum. Nah, kemudian kita jalani puasanya dengan baik. Bertemu dengan berbuka seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan kaget, jangan kalap, dan jangan makan tergesa-gesa. Ini penting bagi orang mah. Kunyah 30 kali minimal agar makanan yang masuk ke dalam lambung kita itu sama kayak bubur. Gitu. Iya. Jadi harus lama ya ngunyahnya ya. Iya, sabar, nggak boleh ke susu ya. Oke, baik dokter ya. Tentunya untuk yang sudah bertanya di WhatsApp, terima kasih sudah dijawab langsung, dan tentunya tadi juga ada penelpon dari Pak Suwarno juga sudah dijawab, dan tentu untuk Anda yang mau bertanya langsung bisa telepon di 081130200906 atau di WhatsAppnya di teleponnya 896137, dan juga bisa komen ya di aplikasi X-Space Radio. Yang belum download segera download biar tahu dan bisa nonton visual Radio Rasi FM Magetan. Kita kembali lagi setelah jeda berikut ini. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baiklah, Razi Radio Inspiratif dan Informatif Sautrasi masih bareng Dr. Reni Kurniawati Sautrasi dari Salimah Magetan, dan tentunya masih dibantu sama Agus Sautrasi dengan tema yaitu tips ala Rasulullah ya, tips sehat ala Rasulullah. Dan tentu tadi sudah ada beberapa tips ya dok ya mengenai supaya kita tetap sehat di bulan Ramadan. Mungkin ada tips lain yang perlu disampaikan untuk para pendengar Radio Rasi FM Magetan. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Agus. Jadi belum masuk nih ya. Dan tadi belum masuk tipsnya ya. Iya betul. Ini perlu kita pahami bahwa sehat
menurut pandangan Islam. Ternyata ini juga linear dengan sehat menurut WHO. Jadi sehat itu bukan hanya masalah fisik loh, gitu. Jadi sehat itu fisiknya sehat, jiwanya sehat, secara sosial sehat, spiritual sehat. Makanya ketika ada orang yang mengeluh sakit, ya, mengeluh sakit, kemudian dia periksa ke dokter, ternyata tidak ditemukan penyakitnya, pindah lagi ke dokter yang lain, pindah ke rumah sakit dan sebagainya, sampai mungkin tidak percaya, cek lab, cek jantung dan sebagainya, tetap baik-baik saja gitu. Tapi keluhannya itu masih ada. Nah, ini juga secara fisik mungkin dia itu sehat gitu ya, tapi secara jiwanya ada yang tidak sehat. Maka ketika kita melihat sehat itu harus holistik, fisik oke, jiwa oke, sosial oke, spiritual oke. Nah, sekarang mungkin sebelum masuk ya, kita sudah tahu sehat itu holistik, maka kita mulai dulu dengan mengatur mindset bahwa sehat itu mudah dan murah loh, gitu ya. Dengan menjalani pola hidup yang sehat secara maksimal, maka kualitas hidup kita akan meningkat, dan dengan itu kita akan mencegah penyakit, dan bila sudah punya penyakit maka kita akan mengobati penyakit tersebut, gitu. Nah, sekarang saya akan berbagi tips yang dari tadi ditunggu sama Mas Agus nih ya. Dari tadi nggak segera dibagikan gitu. Ditunggu-tunggu juga para pendengar Radio Rahasia FM. Sebetulnya banyak sekali tips ala Rasulullah. Bahkan ada buku itu yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf. Beliau menuliskan 365 tipsnya sehat ala Rasulullah. Luar biasa. Sore hari ini saya hanya merangkumnya dalam 6 poin saja. Nah, ini yang pertama, tentunya kalau kaitannya dengan sehat, kita harus mengatur makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini utama ya Mas Agus ya. Betul. Karena hampir lebih dari 50% penyakit yang muncul dalam tubuh itu berawal dari perut. Bahkan bisa dikatakan 90% itu berawal dari perut. Dan kita tahu saat kita makan yang merasakan enak tuh ya segini aja tuh loh ya, sepanjang lidah itu. Karena kepengen yang enak-enak, tidak memikir efeknya, maka tubuh yang bagian tubuh yang lain yang akan merasakan dampak. Nah, bagaimana tipsnya Rasulullah ketika mengatur makanan? Yang pertama, tentu saja dimulai dengan memilih makanan yang halal. Jadi ketika Allah menetapkan itu haram, jangan coba-coba untuk mendekati. Setelah halal, pilih yang thayyib. Kalau dia halal tapi kondisi kita tidak memungkinkan untuk mengkonsumsinya, berarti tidak thayyib bagi kita. Contoh, gula itu halal, tapi bagi orang diabetes dia tidak thayyib, dia tidak baik bagi kesehatan tubuhnya. Nah, ini adalah bentuk pengendalian diri ya, berarti ketika memilih kesadaran dan pengendalian diri. Terus yang ketiga, tentu saja mencuci tangan sebelum makan. Ini untuk menjaga kebersihan, mencegah kuman, penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Terus kita mengenal hadis yang berbunyi, kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan bila kami makan tidak pernah kekenyangan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau kita gimana Mas Agus? Belum sampai lapar makan gitu ya. Kalau sudah makan nggak bisa berdiri karena kekenyangan. Masya Allah. Ini bedanya sedikit sebetulnya. Kalau Rasulullah sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan gitu. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah ini panduan Rasulullah ketika makan. Jadi di dalam lambung kita itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga berisi makanan, sepertiga berisi minuman, dan sepertiga berisi nafas atau udara gitu ya. Makanya kenapa tidak boleh makan sampai kekenyangan? Karena kalau kita memasukkan makanan berlebih, berarti tidak ada lagi tempat untuk minum dan juga udara di dalam lambung kita. Dan dari situ maka penuhi juga minuman kita atau cairan kita. Nah, kebutuhan air putih selama 1 hari itu kurang lebih 2-3 liter per hari.
tidak ada alasan kalau karena kita puasa tidak mencukupi kebutuhan tersebut loh ya. Karena gini Mas Agus, tubuh kita itu kan 70%-nya berisi cairan. Nah, maka sel-sel, organ-organ itu akan berfungsi dengan baik kalau cairannya juga terpenuhi. Nah, kalau dengan puasa kemudian kita kurang minumnya, maka puasa tidak lagi menyehatkan, malah bikin kita sakit. Betul. Mungkin itu tips yang pertama Mas Agus. Oke, mungkin ada tips yang kedua mumpung masih ada waktu, Dok. Oh iya, tips yang kedua setelah kita mengatur makanan dan minuman ya, yang kedua memang sunnahnya Rasulullah itu adalah berpuasa. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menyampaikan, berpuasalah kamu supaya sehat tubuhmu. Nah, ini ada satu proses yang mungkin akan saya ceritakan ya Mas Agus terkait puasa. Kenapa bikin sehat? Di dalam tubuh kita, saat tubuh kita lapar, maka sel-sel pun akan kelaparan. Nah, saat sel tubuh kita lapar, dia akan melakukan proses autofagi. Apa itu autofagi? Yaitu proses memakan sel sendiri. Yang mana sel itu sudah tidak berfungsi, bisa tua, bisa rusak, bisa diserang penyakit. Maka akan dimakan selnya, kemudian istilahnya organelnya, kalau motor itu piranti yang di dalamnya yang masih bisa digunakan itu dipakai. Keren ya tubuh kita itu, Masya Allah. Ini. Jadi ada proses autofagi di mana sel mampu memakan sel-sel yang rusak. Yang rusak itu dibuang, yang masih bisa dipakai itu akan menjadi energi baru buat dia. Setelah proses autofagi dilanjutkan autolisis. Yang sudah dimakan, yang rusak dibuang. Nah, itulah yang terjadi saat kita puasa. Makanya mungkin awal-awal kadang diare, kadang pipisnya agak keruh dan sebagainya. Itu bisa sebagai bentuk detoksifikasi dalam tubuh. Oh gitu. Jadi efeknya juga ya, Dok ya. Betul ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengelola emosi. Ya, Rasulullah kan sering mengingatkan kita tidak boleh marah, tidak boleh marah-marah gitu ya. Kalau marah mungkin boleh ya. Yang nggak boleh tuh marah-marah gitu. Tidak boleh sedih berkepanjangan, kecewa berlebihan, tidak boleh dendam dan semua penyakit hati yang lain. Kenapa? Karena ternyata ini juga membawa dampak bagi fisik kita. Yang saat ini lagi hits apa Mas? Ansietas, kecemasan. Betul. Nah, ternyata kecemasan ini sudah menjangkit sejak anak sekolah loh sekarang. Jadi kami sering menemui pasien, kalau dulu kan mungkin yang bekerja gitu ya baru ansietas, kecemasan. Sekarang mulai anak sekolah tuh sudah banyak yang ansietas. Kemudian yang insomnia. Kemudian kalau yang sudah agak sepuh, belum sampai yang lansia banget, itu sudah demensia. Demensia itu kepikunan. Jadi kayak orang pikun gitu. Betul. Ternyata efek juga itu Mas dengan emosi yang tidak terkelola dengan baik. Jadi susah tidur, kepikiran aja sama orang yang menyakiti hatinya gitu ya. Ansietas, cemas berlebih dengan sesuatu yang belum terjadi tapi dia takutkan. Termasuk demensia itu mungkin terlalu berpikir berat untuk hal-hal yang ya duniawi lah, mungkin seperti itu. Baik, untuk dokter tadi sudah disampaikan, yaitu ada 3 tips yang tentunya sangat bermanfaat ya, tips sehat ala Rasulullah. Dan tentu untuk sahabat Terasi, mumpung masih ada waktu, silakan yang mau bertanya bisa langsung telepon dan juga WhatsApp, karena kebersamaan kita juga panjang sampai tuntasnya nanti di jam 5 sore. Tetap merapat ya di acara Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Sahabat Rasi, kembali lagi di acara Khidmat Ramadan Sahabat Rasi bersama Salimah Magetan, ada Umi Dr. Reni tentunya. Nah, tadi kita sudah bicara soal tips sehat ala Rasulullah yang sudah disampaikan oleh Dr. Reni tadi. Ada 3 yang sudah disebutin dan masih ada 3 lagi ya Dok, karena sudah ada 6 yang bakal dikasihkan tipsnya kepada pendengar Radio Rasi FM dan juga para penonton. Nah, untuk mempersingkat waktu ya dokter ya, ini karena kebersamaan kita nanti jam 5 harus tuntas
Mungkin masih ada waktu kurang lebih 10 menitan lebih sahabat terasi. Jadi langsung ya dok ya untuk tips yang keempat. Mungkin sahabat terasi sudah siap-siap pulpain. Mau nyatet nih tipsnya seperti apa gitu, monggo. Baik, jadi yang keempat itu adalah kaitannya dengan istirahat yang baik. Jadi mulai dari sunnah sebelum tidur. Rasulullah mengajarkan kita untuk berwudu sebelum tidur ya. Ini tentu saja secara ini berpahala ya, tapi ketika kita tidur dengan berwudu ini juga menyiapkan tubuh kita bersih ketika memasuki tempat tidur. Yang kedua, mematikan lampu. Nah, ini ada rahasianya kenapa mematikan lampu. Ternyata secara kesehatan ditemukan bahwa ketika kita tidur malam tanpa cahaya itu akan merangsang yang namanya hormon melatonin, dan ini sangat berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian mengatur psikis ya, kejiwaan kita lebih tenang, dan tentu saja membuat sel-sel dalam tubuh kita juga tidak cepat menua seperti itu. Kemudian dilanjut dengan zikir dan berdoa. Dan selanjutnya kita mengenal dalam hadis itu ya, kita disuruh tidur untuk miring ke kanan dengan posisi tangan menopang kepala. Ini untuk melindungi organ jantung kita agar tidak tertekan selama kita tidur. Selain itu Rasulullah melarang kita tidur dalam posisi tengkurap. Ya, ini kalau hadisnya kan ya, karena posisi tengkurap itu menyerupai dengan setan gitu ya, tapi secara kesehatan ternyata juga mengandung rahasia agar organ-organ itu tetap berjalan dengan baik meskipun kita tertidur gitu. Lanjut dengan kaitannya dengan istirahat, ada waktu-waktu yang tidak disarankan untuk tidur loh Mas Agus nih ya, yaitu setelah subuh dan setelah asar sebelum maghrib. Nah, ini ada hadisnya Mas Agus. Aku heran dengan orang yang terbaring dan tidur sesudah asar. Ya, barang siapa yang tidur setelah asar, kemudian akalnya hilang, maka janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Nah, ini kalau ingat dulu waktu kita mungkin masih sekolah gitu ya, kalau tidurnya itu habis asar, bangun-bangun, dibangunkan sholat maghrib itu kadang kita merasanya kayak subuh ya. Aku mau berangkat sekolah gitu ya. Ternyata betul loh kayak gitu. Kalau keseringan dilakukan tidur setelah sholat asar sampai menjelang maghrib itu akan cepat demensia. Gitu. Karena kehilangan akal itu tadi ternyata. Dan yang terakhir adalah untuk tidur, Rasulullah mengajarkan kita untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Dan ini waktu yang paling fresh bagi otak ya, untuk diisi dengan oksigen yang paling segar yang kita dapatkan hanya di sepertiga malam terakhir. Itu yang nomor 4 Mas Agus, terkait tidur atau istirahat yang baik. Yang kelima adalah kalau tadi makan kemudian puasa, kalau tidur dengan olahraga. Jadi seimbang nih ya. Seimbang. Kayak makanan 5 sehat 5 sempurna. Iya. Yang kelima ini olahraga ya. Konsep olahraga sih sebetulnya kalau kita tidak harus yang berat, yang mewah gitu ya, seperti harus ke gym dan sebagainya, tidak. Olahraga yang paling ringan, yang paling mudah itu adalah jalan kaki. Jalan kaki itu akan melancarkan seluruh peredaran darah dalam tubuh kita. Jalan kaki yang dilaksanakan minimal 15-20 menit terus-menerus. Jadi tidak nyambi sambil nyapu, tidak nyambi sambil ngepel gitu ya, beda loh. Jadi fokus olahraganya. Fokus. Kalau perlu mungkin di luar rumah, di sekeliling rumah lah ya, nggak perlu yang harus ke alun-alun atau ke mana gitu sambil healing, nggak. Itu kita sambil menikmati alam. Nah, jadi aliran darah juga normal, pikiran fresh, jiwa juga menjadi lebih segar. Nah, selain itu kita mengenal sunnah Rasulullah untuk olahraga itu adalah 3: berkuda, memanah, berenang. Yang mana ini yang sudah Mas? Belum semua. Masya Allah. Setelah ini ada ya Mas ya. Silahkan paling mudah berenang gitu ya. Nah, ini mungkin ada satu fenomena yang cukup menyenangkan, cukup membuat bahagia.
banyak kolam renang bertebaran sekarang. Iya, betul. Sayangnya anak-anak kita bukan renang tapi ciblon. Nah. Ya, cuma ya tinggal ngajarin aja lah ya biar bisa berenang gitu. Tuh, dan yang terakhir Mas Agus, tipsnya adalah menjaga kebersihan diri. Ya, sunahnya banyak ya, mulai dari bersiwak atau sikat gigi, bersuci dari hadas kecil, hadas besar, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Betul, Seorang muslim nggak boleh koproh ya, Nah, biar itu dia. tidak di nyamuk yang bikin DBD bertebaran di sekitar kita. Nah, ternyata ini juga tuntunan Rasulullah. Kemudian kita juga disunahkan untuk potong kuku, memotong bulu-bulu dan rambut ya, tidak lebih dari 40 hari. Jadi ini adalah rangkuman saya. Sebetulnya banyak sekali ya, makanya ini sebetulnya tema yang berat bagi saya. Tapi saya rangkum aja dalam 6 poin tadi. Oke, dan tentunya sebelum kebersamaan kita tuntas ya untuk Umi Dr. Reni, apakah ada pesan untuk para pendengar Radio Rasa FM selama bulan Ramadan ini supaya tetap sehat, bisa menjalankan ibadah puasanya sampai tuntas 30 hari nantinya? Ya. Jadi sahabat Rasi FM, bersyukur sekali kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Kalau kita mengulik rahasia sehat di balik puasa itu Masya Allah luar biasa. Maka ketika disediakan waktu khusus di mana orang di rumah puasa, di kantor puasa, di jalanan puasa kan jadi lebih enak menjalaninya. Beda kalau puasa sendirian gitu ya. Nah, itu kita harus mendapatkan keutamaan sehat dari puasa kita. Jangan sampai puasanya malah bikin sakit. Jadi apa-apa yang sudah Rasulullah tuntunkan tadi, mari kita sama-sama komitmen dan konsisten untuk melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa mulianya ya, syamil mutakamilnya ajaran Islam. Bahkan bab sehat saja sudah diberi contoh sebegitu detail. Nah, ini sekarang tinggal kita mau nggak gitu, kita komitmen melaksanakannya, mau nggak kita konsisten melaksanakannya. Oke, terima kasih untuk Dr. Reni Kurniawati dari bukan dari RSUD, Puskesmas Kawedanan. Puskesmas Kawedanan. Nanti kalau mau konsultasi langsung bisa ke Kawedanan. Boleh silahkan, terbuka lebar. Nah, tentunya untuk tema yang sangat luar biasa yaitu tips sehat ala Rasulullah sudah disampaikan sahabat Rasi bersama Dr. Reni dari Salimah Magetan sahabat Rasi ya, semoga bermanfaat. Untuk Anda nanti yang ketinggalan tipsnya dari Dr. Reni, nanti bisa nonton lagi di YouTube-nya Radio Rasi FM Magetan ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sahabat Rasi. Dan tentunya sekali lagi terima kasih Dr. Reni. Sama-sama. Semoga nanti bisa ketemu lagi di acara berikutnya. Dan tentunya semoga sukses dan lancar untuk segala aktivitasnya. Amin. Dan tentunya kita tuntaskan dulu kebersamaan kita sahabat Rasi di Khidmat Ramadan. Ketemu lagi di lain kesempatan, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.